Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Rizky Juliansah dan saya sendiri, Aryo Rianditya Praestu, Julaiha, Lisna, Muhammad Kasihani, dan Syahril Ramadana yang berjudul Kasus tentang Dampak Korupsi yang Terjadi di Indonesia. Menilik korupsi dana Bansos COVID-19 di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan daerah mendorong pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya dengan mengembangkan efektivitas potensi sumber daya, meningkatkan keahlian layanan masyarakat, dan memperluas ruangan publik bagi masyarakat secara maksimal, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemberian wewenang atas otonomi daerah kabupaten kota berdasarkan asas sistem desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Laksanakan otonomi daerah disertai dengan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satunya adalah dana bantuan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa tunjangan uang, pelayanan sosial, atau barang yang diberikan untuk membantu, atau melindungi setiap individu, keluarga, dan komunitas yang paling rentan, sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan kualitas hidup dapat meningkat. Contoh korupsi yang baru-baru ini terjadi. Salah satu contoh kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Juliari Batubara, yang mana pada tanggal 6 Desember 2021, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Peran KPK dalam bidang edukasi adalah melakukan peluncuran aplikasi Jaga Bansos sebagai respon perintah dalam menangani kasus permasalahan dana bantuan sosial COVID-19 salah sasaran. Jaga Bansos merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai dana bansos sosial COVID-19 dan juga sebagai aplikasi di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat aktif berpartisipasi melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengalokasian bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Peran penting selain KPK yang berwenang untuk melaksanakan langkah kebijakan pengawasan dan penyelidikan dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 yang dikorupsi, ada lembaga lain juga yang ikut turut membantu dalam melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia, yaitu BPK. BPK berperan dalam membantu masyarakat untuk dapat turut aktif melakukan pengaduan dan pengawasan, serta memberikan informasi kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan kemudian dapat ditindaklanjuti apabila ditemukan penyelewengan dalam penyalahgunaan anggaran dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP, diharapkan korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia tidak terulang kembali, agar masyarakat dapat menikmati dan
menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Sekian, terima kasih.